di pojok saja. Baik, apa itu hoax? Ya, jadi pertama kali kita akan berkenalan dulu dengan apa itu hoax sebenarnya ya. Istilah yang sebenarnya sudah sering sekali kita dengar sehari-hari, hoax itu, tapi kita akan lihat lebih jauh lagi sebenarnya apa itu hoax pengertiannya. Karena beberapa ahli, beberapa orang saja menafsirkannya kita lihat. Nah, itu tadi fenomena yang akhir ini terjadi ya, kita bahas di awal tadi. Karena banyak dari antara kita kadang-kadang tergoda atau terketuk kadang-kadang ya untuk share satu postingan yang menurut kita itu kira-kira bagus atau berguna bagi orang lain. Nah, kita tidak tahu itu benar atau tidak. Tapi kita kadang-kadang rasa kemanusiaan kita untuk nge-share-nya. Contoh, misalkan ada yang nge-share lowongan pekerjaan, wawancara online, kirim ke email, ke email ini, atau ke nomor hubungi WA ini. Secara manusiawi kita akan terketuk. Barangkali ada anak-anak atau saudara kita atau anaknya saudara-saudara kita yang lagi berbahaya. Jadi niat baik kita itu kadang-kadang malah bisa berakhir buruk ya. Ngerti lebih dalam akan terjadi hari ini. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hoax artinya berita bohong. Pendek sekali. KBBI. Hoax artinya berita bohong. Sementara dalam Kamus Cambridge, ya, hoax itu berarti tipuan, perbuatan, perkataan yang tidak jujur, palsu atau bohong dengan tujuan menyesatkan atau hanya untuk kelakar atau lelucon belaka. Menurut tidak sekali ya tanya arti hoax di Kamus KBBI. Nah, sekarang ada istilah lagi ada misinformasi. Mungkin sering banyak yang dengar. Ada disinformasi. Ada lagi malinformasi. Ini semuanya serapan dari bahasa Inggris ya. Misinformation, disinformation, malinformation itu masuk ke dalam bahasa Indonesia serapan. Nah, ini kira-kira apa ini? Bedanya misinformasi, disinformasi, dan malinformasi ini. Ada yang mengaitkan semua ini itu adalah bagian daripada hoax. Mengaitkan tiga istilah ini dengan hoax. Misinformasi, baik kita bahas satu-satu. Misinformasi ini pengertiannya adalah sebuah informasi yang tidak benar diterima oleh orang yang menganggap itu adalah berita benar, kemudian dia men-share-nya. Seperti tadi ya contoh yang saya membukakan, ada berita lowongan pekerjaan, terus karena kita merasa itu informasi yang sangat berguna, barangkali berguna bagi orang lain, kita share ya, padahal kenyataannya info lowongan kerja itu tidak benar. Malahan misalkan harus mengklik tautan yang
berisi konten yang berbahaya. Jadi beritanya tidak benar, diterima oleh seseorang seolah-olah itu mengetahuinya itu sebagai satu hal yang benar, kemudian dia jelas saya itu. Dua, yang disinformasi. Disinformasi ini beda dengan misinformasi dalam hal konten informasinya. Kalau disinformasi ini konten informasinya sudah salah, ya. Terus diterima oleh orang yang tahu bahwa itu juga salah, tapi dia sebarkan juga, ya. Jadi kontennya sama, jadi beritanya salah, sama salah, tapi kalau yang ini si penerimanya tahu bahwa berita itu kontennya itu adalah salah, tapi dia sebarkan dengan tujuan tertentu untuk kepentingan kita. Kira-kira seperti itu. Sekarang beda ya, misinformasi itu jadi sisi penerimanya, sumbernya sendiri adalah sama, berita yang salah atau konten yang salah. Kalau misinformasinya penerimanya tidak tahu bahwa itu salah, dia sebarkan. Kalau disinformasi penerimanya tahu itu salah, tapi dia masih tetap juga sebarkan. Sengaja. Oke. Ya, baik, yang ketiga adalah malinformasi. Nah, kalau ini informasinya benar, tetapi digunakan untuk sesuatu hal yang menakut-nakuti orang, gitu ya, atau sekelompok orang tertentu. Padahal berita memang benar, tapi dia tambahkan untuk menakut-nakuti sekelompok orang tertentu. Mungkin asalnya berita benar. Misalkan gini lah, ada orang meninggal di sebelah sini, di kampung ini karena COVID-19 misalnya. Nah, itu nanti semua orang kampung itu terkena. Ya. Jadi mencek sulama namanya dinosertifik. Jadi diperluas. Asalnya memang beritanya benar, tapi dipergunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ketiganya ini digolongkan orang sebagai bagian dari ya, misinformasi dan disinformasi, kontennya sudah salah, diterima oleh orang yang berbeda. Jadi seperti itu. Ya, kayaknya. Nah, kita sejarah hoax ini ternyata setelah saya cari-cari bukan hal baru ya. Ini sudah muncul tahun 18 menurut penelitian. Tahun 1808 pertama kalinya muncul istilah hoax ini dalam bahasa Inggris. Ya. Sebuah buku karya Linda Walsh dengan judul Sins Against Science. Kira-kira dosa ilmu pengetahuan gitu ya. Bukunya kira-kira itulah. Muncul di buku itu 1808, istilah hoax pertama kali muncul. Terus hoax juga dianggap itu merupakan ucapan dari para penyihir. Pada zaman dulu ya, hokus pokus, bahasa Latin, sebagai senjata untuk memperdayakan orang lain, untuk menipu orang lain, ya. Penyihir. Jadi kriteria intinya hampir sama, gitu ya. Terus yang tahun 65, kali lagi ada juga kata hoax ini ditemukan dalam buku berjudul Candle in the Dark kayak Thomas Edison. Dan 2006 ini Richard Gere membintangi sebuah film yang berjudul Hoax, jelas-jelas gitu ya. Hoax, jelas. Ini oleh Richard Gere. Mungkin bapak-bapak dan ibu ini idolanya Richard Gere ini. Karena yang ganteng ya. Dulu pernah film Pretty Woman ya, itu jadi genernya ya. Oke, selanjutnya ada First Draft, sebuah organisasi nirlaba menggolongkan jenis
hoax itu ya. Nah ini dipakai atau diadopsi oleh hampir semua organisasi baik yang pemerintahan maupun yang ormas gitu, kemasyarakatan mengambil pembagian hoax ke dalam 7 jenis ini dari si Polstat banyak digunakan oleh organisasi lain ya sebagai patokan yang membagi jenis hoax ini menjadi 7 jenis. Yang pertama, baik kita lihat satu-satu ya. Yang pertama satire atau parodi. Ini biasanya kontennya tidak memiliki potensi atau kandungan yang namun lupa juga mengecoh ya. Karena banyak sekali orang menggunakan satire atau parodi di dunia maya gitu. Ya. Karena sekarang banyak kekhawatiran untuk tangkap original tidak frontal lagi, jadi mengatakannya dengan satire. Saya nggak tahu nanti tetap bisa dipublik. Oke, yang kedua adalah konten yang menyesatkan. Ini misleading ya. Jadi akibat konten yang dibentuk dengan WhatsApp dipelintir kalau kata orang Indonesia ya, menjelekan seseorang atau kelompok. Kemudian yang selanjutnya adalah konten tiruan. Ini mendompleng ketenaran atau sepihak atau lembaga, ya, niru-niru, yang mendompleng ketenaran. Seperti misalkan di YouTube itu ada kemarin yang saya ceritakan ada calon sarjana itu yang sudah disuspend sama YouTube. Nah jangan salah itu muncul akun-akun baru dengan nama calon sarjana juga, logonya sama, segalanya mirip, dibikin mirip sama, tapi dilihat dari followernya ada yang masih 0, ada yang masih 1, 2, 3 dan itu konten-konten. Karena konten palsu ini yang paling berbahaya nih. Nah memang ini 100% tidak bisa dipertanggungjawabkan. Memang sengaja dibuat untuk menipu. Dan dikit kalau tadi yang meniru, ya, ini memang 100% palsu. Dan dibuat untuk tujuan yang jahat. Kalau terus yang selanjutnya adalah koneksi yang salah. Banyak sekarang yang media menggunakan judulnya ini isinya mana. Masih untung kalau dekat ya, judul yang berbeda dengan isi berita. Ini istilahnya untuk meraup clickbait. Kalau dalam istilah teknologinya clickbait itu. Jadi bikin judul berita atau kalau di YouTube bikin judul yang bikin orang penasaran, ingin membaca sehingga banyak orang yang baca. Masih penting kalau masih berhubungan dengan judulnya, isinya itu ya. Ada yang parah pisan mah judul dengan isi tidak ada hubungannya gitu ya, hanya karena untuk menarik orang supaya dia bisa mengklik tautannya, dia bikin judulnya isinya naon ya. Itu tapi biasanya yang kayak itu tidak akan jadi tidak akan. Jadi itu judul yang berbeda dengan isi berita diunggah demi untuk memperoleh keuntungan berupa profit atau publikasi, ketenaran ya. Bagi yang clickbait juga yang dapat keuntungan secara ekonomis dari jumlah klik juga. Terus yang selanjutnya adalah konteks yang keliru. Konten yang dijadikan dengan narasi dan konteks yang salah. Ya. Konten yang dijadikan dengan narasi dan konteks, kontennya apa, narasinya apa, ya penyambung. Ini masuk ke yang 6 jenisnya. Yang terus yang terakhir adalah konten manipulasi. Ini hasil dari editan, informasi yang diterbitkan media besar yang kredibel terus edit ya, baik objeknya maupun isi beritanya. Misal akan ada bencana banjir misalkan ya,
Bencana, fotonya benar berita banjir. Ini misalkan ada banjir di Garut misalkan, tiba-tiba orang ada posting, wah kejadian yang sangat dramatis banjir, dibilang nah, ini di Garut ada fotonya kejadian di luar negeri misalkan tahun berapa. Itu konten manipulasi. Hoax yang terakhir ya. Diambil dari mana? Nah ini sebenarnya bisa ditelusuri nanti kita caranya di akhir sesi ya. Kita lihat caranya gimana. Ini adalah persentase sumber hoax menurut saya ambil dari Kominfo. Dan datanya mohon maaf saya tidak menemukan yang baru, ini saya yang 2017. Ini pun bukan hasil surveinya Kominfo, tapi hasil surveinya dari STEL ya, masyarakat telekomunikasi. Nah ini menurut hasil penelitian itu tahun 2017 bahwa sumber hoax itu yang pertama, yang paling tinggi itu menyebar asalnya dari media sosial. Ini sampai 92%. Ya, 92%. Mohon komen dulu, ini saya masih tersambung. Putus, Pak? Tidak bagus, Pak Arif. Jelas bagus. Masih bersih, bagus. Lanjut. Siap. Terima kasih. 92,4% itu bersumber dari sosial media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan sejenisnya. Dari situ sumber yang paling banyak. Terus yang kedua adalah aplikasi chat semacam yang sering kita pakai sehari-hari, dari WA. Ya. Dulu ada BB, Line, sekarang jarang ya, hampir semua pakainya WA. Telegram, Telegram. Kalau yang butuh member grupnya sampai ratusan banyak, biasanya pakai Telegram karena WA terbatas jumlahnya ya. Telegram itu lebih banyak. Terus berasal dari situs web 34,9%, sepertiganya. Terus ada juga yang dari TV. Saya tadinya bisa ada dari TV. Terus ingat pada saat beberapa tahun yang lalu waktu hasil pemilu, beda-beda antara TV lah, mungkin itulah yang masih dari 8,7%. Terus yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5 adalah dari media cetak. Media cetak juga ternyata ada, cuman presentasinya kecil. Email dan radio itu lebih kecil lagi ya. Penting adalah ini bahwa paling besar adalah yang dari media sosial. Ini isu hoax saya tidak bahas dulu karena saya juga belum ngerti apa presentasinya bisa. Oke, sekarang langsung ke cara mengatasi berita hoax di dunia maya. Yang pertama kita lakukan, kita harus mampu mengidentifikasi ini adalah hoax atau bukan. Gimana caranya? Kita lihat dulu. Pertama adalah judulnya. Kalau ada yang share, itu judulnya. Lewat WA maupun lewat media sosial ya. Lihat dari judul. Berita hoax seringkali menggunakan judul yang sensasional, provokatif, misalkan dengan langsung menuding dari kejahatan. Kalau itu yang berita ya. Kalau misalkan yang penipuan, siapa yang tidak tertarik mendapat WA broadcast, dapatkan gratis 20 GB dengan mengklik ini. Dalam rangka ulang tahun WA, gratis kuota 80 GB, 1000 GB, 100 GB. Nah, bagi orang awam dan kebanyakan orang itu manusiawi sekali akan senang kan mendapat seperti itu. Itulah yang dijadikan
senjata. Jadi kelemahan manusia secara umum ya dieksploitasi untuk kegiatan penipuan. Oke, lihat judulnya. Terus yang kedua, cermati alamat situsnya. Ya, kemarin yang masih baru waktu COVID-19, bahkan ada alamat yang di tengah-tengahnya ada Go ID-nya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah terima. Ya, canggih-canggih penipu itu sekarang. Canggih-canggih, udah pada pintar-pintar. Cermati alamat URL situs dimaksud. Misalkan harus mengklik tautan yang beralamat dengan belakangnya biasanya kalau penipu ada blogspot.com, itu udah potensi palsu ya, karena dia menggunakan blogspot itu gratis. Terus yang kemudian kan ada juga menggunakan .tk yang saya sering lihat itu .tk ya. Terus .xyz juga banyak yang menggunakan penipu. Terus ada .ml dan .ga. Ini domain bapak-bapak yang masih atau ibu-ibu yang masih belum belum begitu paham apa itu domain. Domain itu ini disebutnya TLD ya, top level domain. Jadi yang ada di akhir nama dari sebuah situs. .com, .net, .org, .co.id, kalau sekolah bapak kita adalah sch.id. id itu yang terakhirnya itu adalah top level domain. Masing-masing negara punya punya sendiri, masing-masing negara ataupun masing-masing kategori tertentu. Nah, ini ada xyz.tk, belakangnya .ga.ml. Ini itu diberikan gratis semua orang. Nah, beda dengan kalau yang com.net.org itu ID, web ID gitu ya, itu kita harus beli dan harus bayar per tahun. Kita sewa semua ya. Misalkan Bapak Bu Irni mau beli irnifitriani.com, bisa beli, kita sewa paling 100.000 ya, kalau nggak salah. Nah, ini sebenarnya ngobrol ini juga nah itu kalau lihat kita perhatikan ml.ga.tk, .xyz ini berpotensi untuk penipuan. Ya, walaupun sebenarnya dari sananya tidak untuk penipuan itu, teman banyak menggunakan karena ini gratis. Tadi yang domain sudah ya, kalau domainnya berakhiran seperti ini itu berpotensi penipuan. Terus yang ketiga, cek fakta. Dari mana berita ini berasal? Dari siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi atau bukan? Ya. Ini memang rada sulit ini cek fakta ini. Biasanya kita harus melakukan browsing ke tempat lokasi-lokasi tertentu di internet. Ya. Karena beberapa tahun terakhir ini banyak sekali bermunculan situs-situs yang berfungsi untuk mengecek fakta ya, termasuk portal-portal berita yang konvensional, yang Kompas dan sebagainya, media-media besar biasanya menyediakan fakta. Ya, kalau ada berita yang baru yang belum kita jelas apakah itu. Terus yang selanjutnya cek keaslian foto. Nah, ini bisa menggunakan fasilitas dari Google. Jadi Bapak dan Ibu-ibu mudah-mudahan di sini sudah tahu ya semuanya. Tapi bagi yang belum tahu bahwa Google itu bukan hanya digunakan untuk kita menggunakan tulisan saja ya, ngetik nama apa, cari. Tidak, ternyata tidak hanya itu. Dia bisa mencari berdasarkan gambar. Jadi kalau kita punya gambar nih, mau dicek ini gambar asalnya di mana, ya, asalnya dari mana, atau ada yang sama tidak, kita cari di Google dengan berdasarkan gambar gitu. Kita upload gambar, foto, atau misalkan ada foto yang di
Pak Arif, suaranya hilang kembali. Hilang lagi suaranya, Pak Arif ngelelep. Halo, tes, tes. Halo Pak Arif. Iya Pak Arif, suaranya masih di bawah, tidak, volumenya tidak nyambung. Pak Arif, halo. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Arif masuk kembali karena memang ada banyak gangguan teknis di Pak Arif untuk mikrofonnya, maka ini ada bisa didiskusikan nanti atau ditulis dulu pertanyaan-pertanyaannya untuk masuk di pertanyaan Pak Arif ya. Itu baru untuk cek keaslian foto ya. Jadi Google itu juga bisa untuk ngecek keaslian foto Bapak Ibu ya. Jadi nanti dari foto itu dilihat apakah ada foto yang sama atau tidak. Ya Pak Arif, suaranya hilang Pak Arif. Halo? Ya, gimana Pak? Ya, ada lagi, masuk. Coba. Lanjut. Ya, mangga Pak. Turun Pak. Dari nomor 4. Nomor 4, ya, cek keaslian foto. Ya, itu kita bisa manfaatkan mesin pencari Google. Jadi Google itu udah ya, udah dibahas ya Pak ya? Ya, sudah. Lanjut Pak. Karena ini yang lanjut cukup penting juga nih nomor 4 ini. Ya, kalau yang belum tahu, kita bisa kalau dapat foto atau misalkan dapat gambar apa, kita ingin tahu ini benar atau tidak. Ya, misalkan dapat foto penampakan hantu misalkan, ya, penampakan hantu, wah ini benar atau tidak? Misalkan. Penasaran, langsung aja ke Google, masukin di pencarian, di Google akan menampilkan foto yang sama, identik atau mendekati dengan. Ya, biasanya kalau misalkan foto-foto itu pernah diposting oleh orang lain, mau dimanapun di internet akan ditampilkan oleh Google. Baik, selanjutnya yang kelima adalah ikuti grup diskusi anti hoax. Di Facebook banyak ada FAFHH, forum anti fitnah, hasut dan hoax. Biasanya kalau berdasarkan pada komunitas ini lebih cepat gitu ya informasinya, karena berbagai banyak anggotanya, mereka begitu ada satu yang baru pasti akan diposting. Jadi sebelum kita memutuskan untuk menerima atau melanjutkan suatu share, baiknya kita paling tidak ini 5 hal ini kita coba cermati dulu ya. Kita paling akan dapat menyimpulkan kalau ini atau yang tidak ada gambaran lah. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi hoax ini? Karena hoax ini sangat mengerikan ya, dan bisa muncul kapan saja, dari mana saja. Makanya semua pihak, semua harus bisa bekerja sama untuk memberantasnya. Dari pemerintah ya, terus dari organisasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di dunia digital, dari masyarakat maupun dari penegak hukum. Ini saya rangkum saja, ada 4 kelompok ya. Pemerintah, Kominfo dalam hal ini sudah mengeluarkan situs untuk pengaduan laporan isu hoax ya. Jadi tidak hanya pengaduan, tapi juga itu berisi database mengenai berita-berita hoax yang sudah diklasifikasikan, dikategorikan, ini hoax, ini disinformasi, ini apa dan sebagainya ya. Yang tadi sudah bahas di awal. Tinggal buka situsnya, di sini ada. Terus Google, Facebook, Twitter, masing-masing mereka punya cara untuk pengaduan. Kalau misalkan ada yang dirasa itu tidak nyaman atau tidak bisa diterima, ya mereka Facebook, Instagram, Twitter, Google bisa memberikan feedback ya dari kita, pengaduan atau pelaporan. Nah, selain itu Google juga mengembangkan namanya custom search. Ya, dia memberikan kebebasan kepada kita untuk bisa mencari hanya situs-situs tertentu saja. Nanti akan kita contohkan yang turn-back. Terus image search tadi yang sudah kita bahas, jadi mencari berdasarkan foto atau gambar, ya.
Terus dia juga mengembangkan algoritma khusus untuk mengatasi penyebaran hoax internet ini, karena sampai tahun 2016, tahun 2017 orang-orang Google ini masih mengakui bahwa mereka pun repotan dengan namanya hoax. Jadi belum ada yang mereka teknologi canggih dari mereka yang bisa sepenuhnya menangkal hoax ini, karena sampai sekarang juga masih dikembangkan algoritmanya. Jadi aturan-aturannya. Nah, ini yang akan sebenarnya saya bahas lebih banyak, peran masyarakat melalui Mafindo, namanya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ini tahun 2016 didirikannya. Karena ini banyak sekali bermitra dengan baik dengan pemerintah maupun dengan swasta yang lain ya, dan sangat aktif sekali kegiatannya. Mengeluarkan sampai sekarang tiap hari, bahkan tiap pekan kalau tidak salah, dia merangkum kalau misalkan minggu ini ada berita hoax apa saja ya, bisa dilihat nanti di websitenya. Dan Mafindo juga mengeluarkan namanya HBT atau Hoax Buster Tools. Ini aplikasi berbasis Android, sangat mudah sekali menggunakannya ya. Kalau bapak-bapak sama ibu-ibu mau mencoba, bisa ini di download di Play Store ya, di Play Store, karena berbasis Android. HBT nama programnya, Hoax Buster Tools. Ada 2 jenis. Yang terbaru yang versi 2 kalau nggak salah, itu update sampai akhir 2019. Tapi beritanya masih terus diupdate terus. Terus ini Mafindo juga mengembangkan namanya AC, Anti Hoax Search Engine. Nah, ini tuh dia memanfaatkan custom search-nya yang diberikan oleh Google. Jadi dimanfaatkan. Jadi custom AC ini dia kalau dari situs-situs yang tidak dipercaya, dia tidak akan cantumkan sebagai hasil pencarian. Kira-kira seperti itulah. Ya, oke. Lanjutnya ada penegakan hukum. Ini dukungan dari pemerintah ya untuk sanksi pada pelanggar hoax melalui UU ITE. Tapi kalau udah itu, kalau kakak itu, kalau udah ini. Nah, kira-kira ini tampilannya. Yang situs Kominfo ini seperti ini ya. Kita bisa laporkan, kita bisa lihat ada daftarnya ini. Tadi saya coba tanggal 29 bulan 4 tuh berita yang beredar hoaxnya apa saja ya. Ini penawaran pengurusan kelonggaran pinjaman mengatasnamakan otoritas jasa keuangan. Karena ada di WA beredar info bahwa ada keringanan untuk membayar cicilan misalkan ya, dan sebagainya. Nanti di sini bisa lihat bahwa itu adalah hoax ya. Paling tidak cek ke sini ke Kominfo, ini benar atau tidak. Biasanya update-nya sangat cepat ya. Ini berapa menit juga ada. Nah, kalau kita ada pengaduan juga bisa langsung di sini ya. Emailnya sini, pengaduan konten@mail.kominfo.id. Nah, kita punya pengaduan untuk berita hoax. Terus Google. Nah, ini kira-kira pencarian dengan image itu seperti apa? Seperti ini. Nah, tampilannya. Kalau misalkan kita ada foto satu, kita upload di sini ke form pencariannya ya. Upload di situ, nanti akan ditampilkan foto yang mirip atau identik ya dengan yang kita upload. Nah, ini adalah untuk mencari image atau gambar yang sama menggunakan Google Image Search. Nah, dia akan ngambil dari semua situs yang ada di internet. Terus dia akan menampilkan gambar-gambar yang mirip gitu ya. Bahkan bisa dia menunjukkan, men-track dari mana lokasi si foto itu di-upload, siapa yang uploadnya ya. Kapan foto itu dibuat, bisa disampai ke sedetail itu ya. Karena sebenarnya setiap foto itu ada namanya metadata.
metadata di aplikasi. Nanti saya ceritakan satu lagi, ada namanya aplikasi yang bisa mengecek metadata dari setiap foto. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pernah lihat Roy Suryo sebagai ahli forensik untuk image digital forensik ya, sering ngomong tentang metadata. Itu adalah data-data yang terdapat di foto itu mengenai kapan dibikinnya. Itu tidak kelihatan sebenarnya kalau secara kasat mata, tidak kelihatan. Tapi di dalam foto digital itu sebenarnya ada kapan dibuatnya, siapa yang membuatnya. Itu yang disebut metadata. Tidak kasat mata, tapi bisa dicari dengan cara-cara tertentu. Siapa yang merubahnya, yang mengeditnya kapan. Nah, ini Mavindo ini ya, tadi adalah kira-kira tampilannya seperti ini. Hoaxbuster Tool, HBT, ya, seperti ini. Kita bisa melakukan pencarian, apakah kita mencari dengan kata-kata ya, apakah ini misalkan berita keringanan pembayaran cicilan OJK, benar tidak? Cari di situ, dia akan tampilkan bahwa itu benar. Terus verifikasi gambar, kita dapat broadcast gambar suatu, mau diperiksa ini benar atau tidak, atau hoax atau bukan, ya. Video juga sama, terus dari media sosial juga sama. Contohnya dia ada yang menggunakan AC ini, anti hoax search engine. Tadi seperti saya sudah ceritakan, dia memanfaatkan custom search-nya yang dari Google. Jadi bukan berarti si Mavindo ini yang bikin programnya, ya, karena rumit program search engine itu, dia tetap memanfaatkan yang punyanya Google. Tinggal dituliskan di sini, yang dicari nanti akan keluar. Ini bisa bapak-bapak dan ibu coba di-download di Play Store ya. Hoaxbuster Tool. Buatannya buatan Indonesia. Atau kalau malas nge-download aplikasi, bisa langsung di URL-nya ya, di tempat menuliskan di https://search.turnbackhoax.id. Ini anti hoax search engine. Jadi search engine yang khusus. Jadi intinya pendeknya gini lah. Jadi dia mencari sesuatu hal, ya. Tapi hasil pencariannya itu hanya menampilkan yang berasal dari situs-situs atau website yang terpercaya saja. Kalau berita, misalkan ya, dari sumber-sumber berita yang terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers saja. Ya. Pokoknya mungkin sekarang media sosial itu sudah ratusan media, bukan media sosial, media online ya, media yang menyiarkan berita itu sudah banyak yang masuk. Saya lihat kemarin di Dewan Pers itu yang sudah terkonfirmasi itu, terverifikasi, ada yang terverifikasi, ada yang statusnya itu terverifikasi dan faktual. Ada yang statusnya terverifikasi, ada yang statusnya terverifikasi dan faktual, artinya sudah update. Nah, si anti hoax search engine itu dia mencari sumber-sumber beritanya hanya dari situs-situs yang terverifikasi tadi. Jadi tidak akan memunculkan hasil dari website-website yang tidak jelas siapa pemiliknya, siapa apalagi beritanya gitu. Jadi tidak akan disebutkan. Makanya disebutnya anti hoax search engine, karena hanya menampilkan hasil pencarian dari situs-situs yang terverifikasi, yang sudah jelas keberadaannya, ada izinnya dan sebagainya. Kira-kira seperti ini. Nah, kira begitu, sudah waktunya sudah lewat. Sudah lewat, tapi sebenarnya ini masih apa? Ya, waktunya tinggal banyak yang harus dibicarakan. Tinggal ya. 15 menit lagi, Pak Arif. Tinggal 15 menit lagi, mangga pilih aya anu bade di ya kan, iya ku abi diakhiri lah ya sharingnya. Penjelasan yang sangat lugas tentang hoax.
Materi yang lengkap. Belum, sebenarnya masih banyak, Bu. Ini yang sekenanya aja saya bahas itu yang bagian kecil saja, sebenarnya masih banyak. Tadinya saya ingin membahas bagaimana dikaitkan dengan berkaitan dengan peran kita sebagai guru kepada siswa gitu ya, berkaitan dengan hoax ini bagaimana sikap kita menghadapi berita-berita hoax itu, karena kita sebagai guru kadang-kadang kudet ya, kalah dengan anak-anak untuk update sesuatu hal. Anak-anak sudah tahu duluan, kita belakangan sebagai guru. Dan kadang seperti itu. Nah, bagaimana mencikapinya kalau kita tahunya aja belakangan gitu dengan anak-anak. Itu masalah yang sangat menarik kalau saya kira dibahas bersama-sama. Ya sudahlah, karena waktu kita terbatas. Enggak. Halo. Ya ada Bu, lanjut Bu. Halo. Ada Irni juga halo. Ya Bu, katanya belum Bu. Halo, ada Bu, silakan Bu Irni. Ada, ya, bagus, penjelasan yang jelas sekali mengenai hoax. Jadi sekarang kita tahu ya bahwa ternyata menerima informasi kemudian menyebarkan kembali itu kita juga jangan asal menyebarkan juga ya. Jadi harus bisa diidentifikasi juga. Silakan kepada para partisipan yang hari ini hadir, kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai hoax ataupun juga berbagi pengalaman ataupun pendapat ataupun pandangan, silakan dipersilakan baik secara langsung ya, baik secara langsung ataupun melalui chat. Sangat jelas sekali baik, Pak, ini sangat ya, silakan Pak. Sambil nunggu ini ya. Ya, silakan. Sambil nunggu kalau ada pertanyaan, ini saya sedikit cerita tentang kalau ditulis di narasi tadi saya tulisan ada SMS Tadi SMS masking. Nah, Ibu ada yang tahu nggak SMS masking, Pak? Apa itu Pak? Apa? SMS masking itu seperti ini. SMS masking ini mungkin saya pernah mengalami ini beberapa kali ya. Jadi si penipu itu sekarang sudah tidak lagi menggunakan nomor handphone. Dia bisa menggunakan nama ya, SMS masking itu. Jadi dia di topeng, mas itu kan topeng ya. Bahasa Inggris topeng. Jadi dia memakai topeng. Jadi yang muncul ke kita itu seolah-olah nomor resmi, seperti kalau Bapak misalkan pelanggan Telkomsel ya, dapat SMS dari Telkomsel kan bukan nomor kan? Iya. Atau ada pemberitahuan gempa terjadi dari BMKG gitu kan? Bukan nomor kan yang muncul. Nah, itu SMS masking. Sekarang penipu itu sudah pintar, mereka bisa seperti itu. Nah, karena apa? Karena ternyata saya baru tadi beberapa hari kemarin membuka-buka lagi, ternyata di Indonesia itu sudah banyak sekali perusahaan yang menjual jasa SMS masking ini. Ya, jadi siapapun bisa. Bahkan beberapa perusahaan, beberapa situs di internet memberikan gratis untuk percobaan, mau 5 SMS atau berapa SMS ya. Saya dulu awal-awal tahun 2000 pernah, sangat sulit sekali di Indonesia ya, karena sangat ketat sekali di Indonesia peraturannya untuk menggunakan SMS masking ini. Kita harus daftar ke provider, harus kontrak berapa SMS ya. Kalau misalkan makanya sekarang Bapak lewat ke AP ya, tiba-tiba kita dapat SMS CFC, dapatkan diskon 10%. Ya, lewat ke mau apa dapat SMS. Nah, itu adalah SMS masking, perusahaan-perusahaan SMS masking. Usahanya mereka seperti itu, menjual layanan kepada perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan layanan pengiriman itu gitu ya. Biasanya tarifnya satu SMS itu sekitar antara Rp300 sampai Rp400. Dengan keuntungannya. Ya, saya tidak tahu ini apakah bekerja sama dengan operator, karena memang yang punya hak untuk
SMS masking ini operatornya, Telkomselnya, Indosatnya dan sebagainya. Cuman di luar negeri banyak yang ngejualan seperti ini, ya. Secara online bisa banyak. Dulu saya pernah mempelajari ini awal-awal tahun 2000 di Indonesia belum ada yang pakai seperti ini. Ya, tapi di luar negeri sudah ada. Saya pernah iseng gitu ya, coba karena dikasih trial 5 SMS gratis gitu. Nah, itu saya coba untuk mengancam nomor yang suka kasih SMS tipuan itu ya, yang Anda mendapatkan hadiah gitu ya. Saya balas SMS-nya dengan pakai nama Polres Bandung gitu yang jawabnya. Nah, itu kayak saya bikin kapok aja dia, dan memang beberapa saat sempat hilang gitu dulu ya, karena di Indonesia dulu belum ada. Yang saya temukan itu ada situs di luar negeri yang ngasih 3 SMS gratis untuk percobaan ya, dengan menggunakan nama sekehendak kita, bebas itu. Mau nama sendiri, mau nama apa, mau nama tulis presiden, pengirimnya bisa bebas. Makanya bahaya sekali. Kemarin saya dapat telepon dari penipu itu, ya nelpon itu mah Bu, telepon ke saya ya, dia bilang, Pak, barusan kita dari Gojek sudah mengadakan undian dan Bapak mendapatkan hadiah 12 juta. Dia bilang seperti itu. Bukan lewat SMS. Dan sebelumnya ada SMS gitu ke saya, ada dari Gojek gitu ya. Pengirimnya bukan nomor. Saya heran, wah ini ada kemungkinan, karena saya belum pernah mendapatkan yang pakai SMS masking itu ya. Makanya wah ini kemungkinan benar. Udah tadi pertamanya ada SMS, terus ada orang nelpon. Sekarang telepon. Waduh, kirain bener ini. Terus dia bilang, Bapak ini punya rekening di mana katanya? Ini uangnya mau dikirim lewat rekening atau mau dimasukkan ke saldo GoPay Bapak katanya. Saya pikir, nah sambil saya nelpon, untungnya istri saya langsung buka internet, ideng gitu ya. Dia terus diliatin ke saya, nih lihat, ini modusnya gini. Oh, ini pasti penipuan gitu. Tadinya saya sudah sedikit, walaupun saya hampir tiap hari ya ngurus internet dan sebagainya. Hampir juga kalau itu dua lapis jadilah, dia lewat SMS ongkoh, telepon juga gitu ya. Makanya saya hampir berpendapat, wah ini benar kali ini. Tapi herannya teh jam 10 malam ini. Salah itu dari kantor nelpon jam 10 malam, tapi dia bilang ini kita baru aja mengadakan undian barusan Pak. Ya udahlah, saya bilang teh nggak usah lah, nggak usah dikirim. Ini juga Pak, Pak ini juga dari Pak Alam, katanya telah mengalami juga telepon masking begitu, katanya yang terteranya di sana Telkomsel. Pak Alam juga begitu punya pengalaman seperti itu. Iya betul, itu adalah karena sekarang saya cek di internet sudah banyak sekali perusahaan yang menjual jasa ya, yang SMS masking gitu. Ya makanya makanya sekarang ya itulah kita lewat ke mall apa yang ada tokonya, tiba-tiba ping SMS diskon 10%. Mengetahui gitu ya, langsung otomatis. Dan itu pasti bekerja sama dengan operator juga, karena yang tahu posisi itu kan dia dari BTS kan, patokannya itu dari BTS. Kalau kita lewat ke suatu daerah ada BTS, nah kita informasi kita itu langsung didapat oleh BTS gitu. Itu pasti perusahaannya bekerja sama dengan operator gitu ya. Padahal sebetulnya kita kalau di luar negeri bisa komplain, itu masalah ini itu kan mengganggu privasi kan. Sebenarnya gitu ya. Kalau kita memang membutuhkan mengganggu gitu kan, puing berita dari kita tidak perlu gitu. Kalau di luar negeri mungkin bisa dituntut gitu. Ini juga kata Pak Akon kebanyakan hoax itu di WA, di grup WA, mungkin di WA, di media WhatsApp, jadi sangat mudah ya Pak ya untuk menyebarkan. Ya makanya betul tadi kan, makanya kalau lihat di menurut ranking kedua menurut penelitian ya. Kalau yang di WA itu kan masuknya ke ke aplikasi chat ya. Itu menurut penelitian tahun 2017, 62,8% itu sumber hoax itu dari
Mungkin saja sekarang presentasinya kalau tahun 2000 meningkat gitu ya daripada media sosial. Kan belum ada penelitian terbaru lagi. Saya nyari-nyari yang dapatnya hasil penelitian tahun 2017. Jadi kita tetap harus itu ya bijak mendengarkan informasi, membaca informasi ya. Jangan asal percaya juga kita, gitu ya. Betul Bu. Kadang-kadang yang kena disentuh itu perasaan kita ya, perasaan kemanusiaan kita. Misalkan gini, tiba-tiba mohon bantuannya sedang butuh darah di gitu ya, PMI kosong dan sebagainya. Itu kan kita kalau tersentuh kemanusiaannya, wah ini kebayang kalau keluarga kita misalkan membutuhkan bantuan atau apa gitu ya. Kadang-kadang kita sugan aya batur lagi di dekat lokasinya, misalkannya kita share gitu kan. Belum gitu. Lowongan kerja apalagi yang gratis gratis kuota. Wah, saya di anak-anak sering dapat karena kalau nomor saya kadang-kadang banyak juga yang disimpan di anak-anak siswa gitu ya. Sering juga mungkin mereka di broadcast ke semua ini. Kalau misalkan di grup masih saya suka peringatkan, ini lihat dulu, jangan dulu disebar karena sangat berbahaya. Itu biasanya yang tipuan-tipuan itu akhirnya ujung-ujungnya minta masukkan identitas kita, nomor KTP dan sebagainya ya, semua identitas itu kita. Sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya, bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, bahaya sekali itu. Apalagi harus ngasihin fotonya KTP, wah cilaka itu. Iya Pak Arif, waktu di sini 3 menit lagi. Bapak mau menutup atau mau menyimpulkan? Baik. Karena di chat lihat tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya. Juga tidak ada juga yang raise hand. Jadi mungkin di sisa waktu ini bisa Bapak. Pak Yayat biasanya juga ada bertanya. Ada tuh Pak Yayat tidak ada. Ada tuh sekarang. Sudah jelas Pak Yayat. Ada. Kita di abdi ngagupayan. Oh, hapunten. Kita ningali lampu. Silahkan Bapak. Dari tadi ngagupay sanes teu aya. Bingung ieu teh saya teuing. Saya teuing kelah di daratnya naroskeunana. Bingung Pak, sangat berkepentingan. Oh, bangga. Mangga, insyaallah. Siap. Nanti katanya pingin ngobrol panjang lebar. Oh, yang panjang lebar. Baik. Sebagai akhir dari presentasi hari ini, mungkin kesimpulan. Yang pertama adalah kita harus selalu berhati-hati ya terhadap semua informasi yang kita terima, mau baik dari manapun, dari orang yang kita kenal sekalipun ya, karena itu berpotensi bukan dari dia gitu, dia juga hanya melanjutkan saja ya. Jadi walaupun dari atasan kita, dari orang yang kita hormati, misalnya bukannya kita tidak menghargai ya, tapi tetap kita harus waspada, kita harus kita harus teliti dulu gitu ya, apakah hal ini memang harus diteruskan ataupun tidak. Sebenarnya kalau di pelajaran Simkomdik itu ada beberapa kriteria yang disingkat menjadi THINK ya, itu yang menjadi patokan. Tapi ini tidak apakah is it true, yang pertama apakah itu benar gitu ya, TH. Yang kedua H, is it hurtful, apakah itu akan menyakiti seseorang, apakah itu benar berita itu, apakah menyakiti seseorang, apakah itu penting dan sebagainya. Kita pertimbangkan dulu itu, baru kita putuskan kirim atau tidak ya. Bahkan ada kalau penelitian yang di Indonesia bukan tim, dia cinta disingkatnya ya. Tapi nantilah kita bahas banyak menariknya bahas ini. Saya sering bahas ini ke anak-anak gitu ya,
dikaitkan dengan berkaitan dengan etika dalam bersosial media. Biasanya saya kaitkan dengan itu anak-anak supaya mereka bisa lebih wise lah, bisa lebih bijak dalam karena anak-anak kan biasanya masih labil gitu ya. San sawawa lah cek orang walaupun sudah di tingkat SMK ya anak-anak saya, tapi tetap aja gitu ya belum matang untuk bijak bicara itu bersikap itu masih belum lah, kebanyakan masih kekanak-kanakan gitu ya. Apalagi yang menyenangkan, wah ini kuota 20 giga gratis sih langsung disebar gitu ya. Padahal itu bahaya. Mereka harus meneliti dulu, apalagi sekarang ada yang tadi mudah ya, aplikasi dengan yang dikeluarkan oleh Mavindo, situsnya adalah turnbackhawk.id. Ada di situ ya, bisa dilihat. Dan itu update terus gitu ya. Selain kita bisa ngelaporkan, itu kalau mau karena bisa ke pemerintah juga, ke situsnya Kominfo, bisa juga ke yang Turnbackhawk itu. Tapi sama kamera mereka juga bekerja sama ya. Nah itu selain kita melaporkan, kita juga bisa melihat di situ, yang mencari apa. Misalkan kemarin tiba-tiba saya dapat WA ya dari teman bahwa penerima stiker, pernah nggak ada yang menerima nggak bapak-bapak dan ibu-ibu? Penerima stiker akan dikenakan biaya. Ada yang menerima nggak kemarin-kemarin? Minggu yang lalu. Iya. Kalau jangan kirim stiker WA, gitu. Jangan kirim stiker di WA karena penerima WA akan dikenakan biaya sejumlah tertentu. Saya sudah, wah ini pasti hoax ya, naluri saya. Tapi di grup WA kalau itu ya pernah baca penyebaran itu. Pernah ada kan? Dari mana? Itu saya cek langsung. Udah ada ternyata di Turnbackhawk sudah ada bahwa ini hoax. Ya. Nah itu biasanya lebih cepat. Jadi paling tidak kita sekarang punya senjata. Kalau mau download aplikasinya boleh gitu. Atau kalau males menuhin memori internal HP ya tinggal kita ingat aja alamatnya itu, kita save search.turnbackhawk.id. Jadi gitu. Ke Kominfo. Ya gitu. Jadi intinya semua kita harus punya filter untuk menerima apapun jenis informasi dari manapun asalnya sebelum kita sebar lagi ke yang lain. Malahan kalau kira-kira tidak perlu tidak usah disebar. Iya. Ya. Walaupun kita punya sifat manusiawi yang memang selalu tergelitik untuk melakukan itu gitu ya. Apalagi karena kita sebenarnya kebanyakan orang itu tidak berniat jahat sebenarnya ya. Mungkin masuknya ke yang misinformasi tadi. Kan karena ada misinformasi, disinformasi dan malinformasi. Jadi mungkin masuknya ke yang misinformasi. Beritanya bohong, orangnya tidak tahu. Langsung disebarkan. Iya. Menarik sekali bahasanya. Ya, memang benar butuh waktu yang lama untuk membahas. Tapi karena kita terbatas dengan waktu, ya. Makasih semuanya atas perhatiannya. Ya, penjelasan yang sangat jelas dan ya sudah disimpulkan juga dengan Bapak, sangat jelas juga. Jadi intinya kenali hoax ya, jangan sampai kita terjebak atau bahkan kita juga ikut menyebarkan kebohongan atau berita hoax itu. Jadilah smart people dalam menggunakan smartphone itu ya. Terima kasih untuk semua yang hadir hari ini. Jangan lupa presensinya diisi. Saya kembalikan kepada Bapak Pak Haji, silahkan. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Irni, Pak Arif. Alhamdulillah di 14.20 ini sudah selesai dari sesi 3 di hari kedua. Terima kasih kepada semuanya dan alhamdulillah selamat berjumpa lagi besok di acara Desinasi. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran semuanya. Itu saja yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Pak Yayat, terima kasih ya yang sudah selalu standby ya. Pak Arif juga terima kasih, ini materinya sangat bagus sekali. Dan di menit ke-20 ya,
ke 14.20 ya di jam. Pukul 14.20 ini kita akan akhiri sesi ini. Terima kasih kepada semuanya. Pak Ayat, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.